Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik kami pejuang SBMPTN. Ketemu lagi kita di channel YouTube saya, Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas sebanyak 9 soal pengetahuan kuantitatif yang terdiri dari geometri, aritmatika, dan aljabar. Baik, kita langsung bahas soal yang pertama. Coba kita lihat soal yang pertama. Nah, di sini dikatakan jika ABCD ini adalah suatu persegi, ya. ABCD ini adalah suatu persegi dengan keliling 28 cm. Kelilingnya 28 cm. Artinya berarti sisinya 7. Nah, karena kelilingnya 28 berarti sisinya adalah 7. Pertanyaan soal adalah, maka keliling daerah yang diarsir adalah berapa? Jadi yang diarsir itu ini. Nah, ini. Berapa kelilingnya ini? Nah, kalau kita perhatikan, ini yang diarsir ini ada hubungannya dengan lingkaran. Adik-adik bisa lihat bahwa ini adalah 1/4 dari keliling lingkaran. Nah, dari sini kemari, ini kelilingnya adalah, panjangnya ini adalah 1/4 dari keliling lingkaran. Coba kita lihat, ada berapa banyak yang seperti ini? 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6 kali 1/4 keliling lingkaran. Itulah kelilingnya. Berarti bisa kita jawab, keliling daerah yang diarsir itu adalah 6 kali keliling dari 1/4 lingkaran. Nah, 1/4 keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya apa? 2πr. Nah, 6 kali dari 1/4 keliling lingkaran. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita hitung 12/4 berarti jawabnya adalah 3πr. Nah, kita tinggal masukkan jari-jarinya. Jari-jarinya berarti ini. Nah, ini jari-jarinya nih. Untuk satu lingkaran jari-jarinya ini. Nah, karena ini panjang dari sini kemari ada 7, berarti untuk ini adalah 7 dibagi 3. Nah, jadi jari-jarinya itu adalah 7/3. Berarti 3π, R-nya kita ganti dengan 7/3. Nah, itulah dia jari-jarinya. Sehingga kita bisa peroleh, ini kita bisa coret, maka dapat kita adalah 7V. Berarti jawabannya adalah bola. Nah, ini soal yang pertama. Nah, sebelum kita lanjut ke soal kedua, adik-adik jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share, serta tulis komentar kalian tentang video ini, supaya kalian nanti akan dapat terus video-video terbaru dari saya. Baik. Kita lanjut sekarang soal yang kedua. Nah, pada soal kedua, di sini ada 2 bangun. Yang satu adalah persegi panjang. Yang satu lagi adalah segitiga. Nah, ini segitiga. Ya, yang ini persegi panjang. Di mana persegi panjang ini panjangnya adalah 12 dan lebarnya 4 cm. Sedangkan segitiga ini alasnya adalah 6 cm. Kemudian tingginya adalah 10. Nah, pertanyaan di soal dikatakan, jika luas persegi panjang yang tidak diarsir, berarti ini. Nah, ini adalah 2 kali dari luas segitiga yang tidak diarsir. Yang jadi pertanyaan, berapakah luas yang diarsir? Kita misalkan aja, luas yang diarsir itu adalah X. Nah, berarti kesimpulannya persegi panjang, luas persegi panjang yang tidak diarsir berarti adalah 4 dikali 12 dikurang X. Berarti 4 dikali 12, ini luas persegi panjang, dikurangi dengan yang diarsir. Nah, itulah yang tidak diarsir. Berarti 48 dikurang X. Nah, inilah luas persegi panjang yang tidak diarsir. Ini katanya 2 kali dari luas segitiga yang
tidak diarsir. Coba, kalau luas segitiga itu adalah setengah dikali alas 6 kali tinggi 10. Nah, ini kan luas segitiga. Luas segitiga yang tidak diarsir berarti dikurang lagi dengan X. Nah, jadi luas persegi panjang yang tidak diarsir sama dengan 2 kali dari luas segitiga yang tidak diarsir. Pertanyaannya, berapakah luas yang diarsir? Berarti X. Oke, langsung kita hitung. 48 dikurang X sama dengan, ini kalau kita hitung, ini 3. 3 kali 10, 30. 30 kali 2, 60. 2 kali min X, min 2X. Berarti tinggal pindahkan kemari. Berarti min X ditambah 2X tinggal X. Nah itu ya, min X ditambah 2X tinggal X sama dengan 60 dikurang 48, 12. Berarti jawabannya adalah 12 cm persegi. Nah itu dia. Kemudian adik-adik jangan lupa kita lanjut soal yang ketiga. Klik tombol like, subscribe, dan share sebelum kelupaan ya. Biar nanti kalian bisa dapat terus video terbaru dari saya. Baik, sekarang kita lihat soal berikutnya. Ya, yang berikutnya ini rata-rata. Kita masuk aritmatika. 10 anak membentuk kelompok bermain yang masing-masing terdiri dari 4 anak dan 6 anak. Jadi 10 anak itu sudah ini dibagi 2 kelompok. Yang satu 4 anak, yang satu lagi adalah 6 anak. Nah, yang satu 4 anak, yang satu lagi 6 anak. Oke. Nah, kemudian rata-rata usia kelompok 4 anak tersebut adalah 6 tahun. Rata-rata di sini 6 tahun. Berarti kalau kita total 4 dikali 6, berarti total usia mereka itu adalah 24 tahun. Ah, kan gitu. 24, sorry. Nggak pakai tahun. 24 gitu ya. Nah, kemudian yang 6 anak tadi, ya, 6 anak, katanya rata-ratanya 6,5 tahun. Nah, berarti totalnya adalah 39. Total 6 anak itu 39 karena masing-masing, karena rata-rata 6,5. Berarti totalnya 39. Kalau yang 4 rata-ratanya 6, berarti di total jumlah usia mereka adalah 24. Nah, sekarang jika satu anak dari masing-masing kelompok dipertukarkan, berarti dari sini diambil misalnya si X, dari sini diambil si Y. Nah, si X ini pindah kemari, Y pindah kemari. Jika satu anak dari masing-masing kelompok dipertukarkan, maka rata-rata usia kedua kelompok jadi sama. Berarti dari sini dikurang si X, yang ini dikurang si Y. Lalu Y yang diambil dari sini pindahkan kemari. X yang diambil dari sini pindahkan kemari. Nah, sekarang rata-rata mereka jadi sama. Rata-ratanya berarti ini dibagi 4. Yang ini rata-ratanya berarti dibagi 6. Nah, sekarang rata-ratanya jadi sama. Berarti kesimpulannya 24 kurang X tambah Y per 4 ini sama dengan, nah, jadi sama rata-ratanya 39 kurang Y tambah X per 6. Yang jadi pertanyaan, berapa selisih usia kedua anak yang dipertukarkan? Berarti kita disuruh menentukan nilai Y dikurang X, atau bisa juga X dikurang Y, siapa yang lebih besar. Oke, sekarang itu yang kita mau cari, nilai Y kurang X, atau juga bisa aja X kurang Y. Tergantung siapa yang lebih besar. Ini kita sederhanakan, bagi 2 jadi 2, bagi 2 jadi 3. Supaya angkanya tidak terlalu besar. Oke, kita kali silang. Ini kali kemari, 3 kali 24,
72 kurang 3X tambah ini 3Y. Sama dengan 2 kali 39, 78 kurang 2Y tambah nih, tambah 2X. Nah, sekarang kita pindahkan Y dan X ke ruas yang sama. Kemari. Berarti 3Y ini kurang 2Y pindah kemari jadi tambah. Maka jadilah 5Y. Nih, 3Y min 2Y jadi 5Y. Kemudian min 3X. Nah, ini pindah min 2X jadi min 2X. Berarti min 3X dengan min 2X min 5X. Sama dengan 78 dikurang 72. 78 dikurang 72. Berarti 6. Berarti 5 kali Y dikurang X itu sama dengan 6. Berarti Y dikurang X. Nah, itulah selisih umur kedua anak itu ya. Berarti 6 dibagi 5. 1,2. Nah, maka jawabannya adalah ayam. Oke. Kita lanjut soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Nah, ini perlu kita renungkan bagi adik-adik kami yang senang belanja, senang memanfaatkan diskon. Nah, apa arti diskon? Coba kita lihat di sini ya. Nah, berapa harga yang harus dipasang oleh seorang pedagang yang harga belinya 12.000 agar dapat memberikan potongan harga 20% dan masih mendapatkan untung 25%. Nah, persen di sini ini adalah persen potongan harga. Sedangkan persen di sini persen untung, beda dasarnya. Kalau persen potongan harga itu dihitung berdasarkan harga jual. Persen dari potongan harga itu berdasarkan harga jual. Sedangkan persen untung itu berdasarkan harga beli. Jadi kalau dia beli 12.000, nah untung 25%, berarti 25% ini 25% dari harga beli yang 12.000, yaitu 3.000. Sementara 20% ini adalah 20% dari harga jual. Nah, 20% dari harga jual. Jadi maksudnya, walaupun si penjual sudah memberikan potongan harga sebesar 20%, keuntungannya tetap tidak berkurang. Jadi, bagi adik-adik yang senang belanja memanfaatkan diskon, ingat itu barang sudah dinaikkan dulu, lalu didiskon. Artinya, penjual tidak akan mau rugi, keuntungannya tetap. Ya, hanya semangat belanja kita yang nambah, kan gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi kita misalkan saja dulu, harga jualnya saya misalkan X. Nah, kita misalkan dia menjual sebesar X. Di dalam harga jual ini ada modal, ada untung, dan ada diskon tadi. Nah, supaya dia keuntungannya tetap, harga modalnya adalah 12.000. Jadi komponen harga jual itu adalah harga beli atau modal ditambah untung. Nah, 12.000 dia beli. Ditambah untung, untungnya 25%. Ingat, 25% keuntungan ini dihitung berdasarkan harga beli. 25% dari harga belinya, berarti 25% dari 12.000. 3.000, seperempat ya, seperempat dari 12.000. Kemudian, dia tambahkan lagi. Nah, sebesar 20%. 20% dari mana? Ya, 20% dari harga jual. Supaya walaupun didiskon dia tetap untung, ya. Berarti kita tambah 20% dari harga jual. Karena harga jualnya adalah X, berarti di sini kita tambahkan 20% dari X. Berarti 0,2X. Kan gitu, 0,2X. Nah, ini tinggal pindah kemari. Nah, X dikurang 0,2X berarti 0,8X. Sama dengan 15.000. Sama dengan 15.000. Berapa X-nya? Maka X sama dengan 15.000 dibagi 0,8. Maka dapatnya adalah
18.750. Jadi dia tulis di labelnya itu harganya 18.750, tapi kita hanya membayar 15.000. Keuntungan dia tidak akan berkurang dari 3.000. Oke ya. Nah, itu dia. Sekarang kita lanjut soal yang berikutnya. Oke ya. Soal berikutnya, rata-rata dari 6 bilangan positif adalah 5. Jika rata-rata bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 7, maka rata-rata 4 bilangan yang lain adalah berapa? Jadi caranya, kita misalkan bilangan positifnya itu ada 6, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Ini bilangan yang terkecil dan ini bilangan yang terbesar. Ingat ya, yang A adalah yang terkecil dan F adalah yang terbesar. Nah, rata-rata dari bilangan positif ini adalah 5. Kalau 6 ini dirata-ratakan 5, berarti total mereka semua ini tentu 30. Nah, kalau di total, tentu totalnya adalah 30. Kenapa 30? Ya, 30 dibagi 6 kan 5. Nah, itu rata-ratanya. Kemudian, rata-rata bilangan terkecil dan terbesar adalah 7. Yang terkecil tadi adalah A, yang terbesar adalah F. Rata-rata A dan F itu 7. Artinya, nilai A ditambah F ini sama dengan 14. Karena rata-ratanya 7, berarti totalnya dibagi 2. Nah, berarti ini ditambah ini 14. Pertanyaannya, berapakah rata-rata 4 bilangan yang lain? Mudah ya, mudah. Ini kan totalnya semua 30. Yang 2 ini saja sudah 14. Berarti yang 4 ini 16. Kan gitu. 16 ditambah 14 kan 30. Nah, yang ditanya soal rata-rata 4 bilangan ini. Ya, rata-ratanya berarti totalnya yang 16 kita bagi 4. Berarti rata-ratanya adalah 4. Nah, maka jawabannya bola. Ya, oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Nah, adik-adik jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Kita lihat soal berikutnya. Suatu pekerjaan memfotokopi dikerjakan dengan mesin 1 saja, atau 2 saja, atau 3 saja, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berturut-turut 16 menit, 32 menit, dan 32 menit. Artinya, kalau mesin 1 saja bekerja 16 menit, mesin 2 saja bekerja 32 menit, mesin 3 saja bekerja 32 menit. Nah, jika ketiga mesin digunakan bersama-sama selama 6 menit, maka pekerjaan memfotokopi tersebut selesai berapa bagian? Oke, baik. Jadi untuk menjawabnya, kita harus tahu dulu dalam 1 menitnya setiap mesin bisa menyelesaikan berapa bagian pekerjaan. Coba, mesin 1 untuk 1 pekerjaan dia bisa selesaikan dalam waktu 16 menit. Berarti mesin 1 ini bisa menyelesaikan 1 pekerjaan dalam waktu 16 menit. Berarti dalam waktu 1 menit berapa pekerjaan selesainya? Tentu 1/16 pekerjaan atau 1/16 bagian dalam 1 menit. Karena 1 pekerjaan selesai 16 menit. Kalau 1 menit berarti selesai 1/16 pekerjaan. Nah, untuk mesin 2, 1 pekerjaan selesai 32 menit. Berarti dalam 1 menit, mesin 2 itu menyelesaikan 1/32 bagian pekerjaan dalam 1 menit. Nah, mesin 3 tentu sama dengan mesin 2. Ya, karena sama, 32. Berarti mesin 3 juga 1/32 bagian pekerjaan dalam 1 menit. Nah, sekarang mereka bekerja bersama-sama selama 6 menit. Berapa bagian pekerjaan yang mereka bisa selesaikan? Ya, karena mereka bekerja bersama-sama selama 6 menit,
Ya berarti masing-masing kita kali 6. Berarti 6 per 16 ditambah kali 6 lagi, 6 per 32 tambah lagi 6 per 32. Inilah yang bisa diselesaikan dalam waktu 6 menit. Masing-masing kita kali 6 jumlahkan. Nah, supaya bisa lebih sederhana, ini sama-sama kita bagi 2. Bagi 2 nih, bagi 2 ya. Bagi 2 berarti jadi 6 per 16 tambah 3 per 16 tambah 3 per 16. Berarti dapatnya adalah 12 per 16. Ayo disederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 4. Berarti 3 per 4 bagian pekerjaan. 3 per 4 itu sama dengan 0,75 bagian pekerjaan. Maka jawabannya adalah entok. Jawabannya adalah entok. Oke, baik, kita lanjut yang berikutnya. Kita masuk kecepatan. Ya, kita bicara tentang kecepatan. Oke. Nah, di sini dikatakan 1 jam setelah Nawi bersepeda dari A ke B yang berjarak 360 km. Nah, ini kota A, ini kota B. Jaraknya adalah 360 km. Nah, di sini dikatakan 1 jam setelah Nawi bersepeda dari A ke B. Berarti Nawi jalan dari A ke B. Sudah. Setelah Nawi berjalan selama 1 jam, Dimas baru mulai bergerak. Nawi dulu jalan selama 1 jam, setelah itu baru Dimas bergerak. Nah, dari sini menuju ke A. Jika Nawi bersepeda dengan kecepatan 24 km per jam, dan Dimas bersepeda dengan kecepatan 32 km per jam. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak yang ditempuh Dimas ketika bertemu dengan Nawi? Oke, di sini coba kita tinjau Nawi dulu, karena Nawi sudah lebih dulu bergerak. Nawi bergerak 1 jam sebelum Dimas bergerak. Jadi selama 1 jam itu, berapa jarak yang ditempuh Nawi? Coba kita lihat kecepatan Nawi. Nawi bersepeda dengan kecepatan 24 km. Artinya, Nawi berjalan dengan sepedanya, naik sepeda 24 km. Nih, 24 km. Barulah si Dimas mulai bergerak. Artinya, mereka bergerak bersamaan di sini. Dimas dari sini, Nawi dari sini. Itu mulai dia bersamaan. Berarti jarak mereka mulai sama-sama bergerak adalah 360 dikurang 24. 360 dikurang 24, berarti realnya jarak mereka itu adalah 336 ketika mulai bergerak. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak dari Dimas ketika ketemu Nawi? Nah, berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Dimas ketika bertemu Nawi? Kita misalkan aja mereka bertemunya di titik ini. Nah, titik ini kita sebutlah jaraknya X dari Dimas. Berarti dari Nawi mulai bergerak adalah 300, dari Nawi bergerak bersama dengan Dimas ya, 336 kurang X. Nah, perhitungan kita mulai dari sini. Karena mereka mulai bergerak bersama di sini. Nah, mereka ketemu di sini, apa yang sama? Ingat komponen kecepatan itu ada kecepatan, ada jarak, ada waktu. Kecepatan mereka beda. Jarak mereka beda. Belum tentu sama ya. Nah, tapi yang pasti waktunya sama. Karena begitu Dimas sampai sini, Nawi juga sampai di sini. Berarti bisa kita katakan waktunya Nawi itu sama dengan waktu Dimas. Nah, baru kita pecahkan waktu. Ingat, V sama dengan S per T. Berarti T sama dengan S per V. Berarti S Nawi per V Nawi sama dengan S Dimas per V Dimas. Nah, kita mau mencari jarak yang ditempuh Dimas. S ini. Ketika ketemu Nawi. X kita mau cari.
Nah, jarak yang ditempuh Nawi adalah 336 kurang X. 336 kurang X. Kecepatan Nawi, ini tadi, bersepeda 24 km per jam. Oke. Nah, jarak yang ditempuh Dimas adalah X. Nah, ya. Kemudian kecepatan Dimas 32 km per jam. Nah, supaya tidak besar angkanya, ini sama-sama kita bagi 8 ya. Bagi 8 ini jadi 3, bagi 8 ini 4. Baru kita kali silang. Kali silang. 4 kali 336. Tulis saja. 4 dikali 336. Nah, ini 4 kali 336 dikurang 4X sama dengan 3X. Nah, ini 3X ya. 4 kali ini 4 kali min X, 4X. Nah, oke, pindahkan. Berarti 7X sama dengan 4 kali 336. Kalau 4 dikali 300 itu 1200. 4 kali 36, 144. Berarti 1344. Itu dia. Nah, sekarang kita mau cari berapa X. Nah, maka 1344 dibagi 7, itu dapatnya adalah 192. 192. Maka jawabannya adalah ayam. 192 km Dimas berjalan. Barulah ketemu dengan Nawi. Naik sepeda maksudnya ya. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir. Ya, soal yang ke-8 dan 9. Ini kita masuk aljabar sekarang. Nah, pada soal yang ke-8, di sini dikatakan 123XY kurang 9 sama dengan 4059. Berapakah nilai 246XY? Coba kita hitung ya. 123XY sama dengan, nah ini pindah aja kemari. Berarti 4068. Nah, kan deh. Ini tambahkan kemari 4068. Oke, itu kalau 123XY. Sekarang kita disuruh mencari 246XY. Ya, ini kan 2 kali ini. Ini 2 kali ini. Berarti nilai di sini 2 kali ini. Berarti jawabnya adalah 8136. Maka jawabannya adalah entok. Ya, kita lanjut soal terakhir. Jangan lupa adik-adik klik tombol like, subscribe, dan share ya. Nah, kemudian tulis komentar kalian tentang video ini supaya kalian nanti bisa dapat terus video terbaru dari saya. Coba kita lihat berikutnya. Jika akar 1 ditambah X per 144, akar 1 ditambah X per 144 ini sama dengan 13 per 12. Yang ditanya soal berapakah nilai X. Nah, adik-adik kalau ketemu seperti ini, ada variabel di dalam akar, biar lebih mudah kita hilangkan akarnya. Caranya kita kuadratkan kiri, kuadratkan kanan. Kuadratkan kiri jadi 1 ditambah X per 144. Kuadratkan kanan, 13 dikuadratkan itu 169. 12 dikuadratkan 144. Nah, adik-adik, kita jumlahkan. Caranya samakan penyebutnya. 1 ini kalau dijadikan per 144 adalah 144 per 144. Berarti ini bisa kita tulis 144 ditambah X per 144. Kan gitu ya, karena ini 144 per 144. Sama dengan 169 per 144. Kita coret sini. Berarti X sama dengan 169 dikurang 144. Berapa itu? 25 ya. 169 dikurang 144. Maka dapatnya adalah 25. Oke, berarti jawabannya dodol. Ya, itu adik-adik video kita kali ini. Nah,
Jangan lupa tetap semangat belajar. Jadikan channel YouTube saya Budiono Yahman sebagai sarana belajar kalian untuk lulus di UTBK, SIMA UI maupun UMUGM. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.